Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah musholla istiqomah, juga jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan, melaksanakan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah beliau, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang barokah yang panjang untuk ibadah Allah, selalu disehatkan zahir batinnya, diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak-anak yang soleh yang berguna bagi agama dan bangsa. Betul kaniyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam salah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, diterangkan bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau hidup di alam dunia yang fana ini, hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan sesungguhnya engkau seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang sedang dalam melakukan perjalanan jauh untuk menuju suatu tempat yang dituju. Artinya seluruh manusia hidup di alam dunia ini sedang, kalau kata orang Sunda, sedang membara. Kalau kata orang Indonesia, kalau bahasa RI, sedang merantau. Ibarat seperti seorang sedang mengembara, sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk menuju suatu tempat yang dituju, kemudian pada suatu hari atau pada suatu waktu dia bersinggah di suatu tempat untuk sementara, dan setelah itu dia pasti akan melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang dituju. Nah, kita hidup di alam dunia ini hanya bersinggah saja, bersifat sementara saja, bersifat temporer. Kehidupan kita di alam dunia tidak akan kekal abadi. Seluruh manusia yang hidup di alam dunia, bahkan seluruh makhluk yang lainnya, semuanya akan berakhir, berujung dengan kematian, dengan kebinasaan. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu
yang ada di alam dunia ini halikun, pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan rusak, pasti akan mati, illa wajhah, kecuali Allah yang maha kekal, Allah yang maha abadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita hidup di alam dunia ini bersifat sementara, bersifat temporer, hanya sebentar saja hidup di alam dunia, ya paling banter 80 tahun atau 100 tahun, itu pun belum ada jaminan kalau hidup kita di alam dunia ini akan mencapai di usia 80 tahun atau akan mencapai di usia 100 tahun. Belum ada jaminan dari siapapun, karena yang namanya kematian itu datangnya tidak memberitahu terlebih dahulu kepada kita. Nggak pernah ada orang mau dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, lalu kemudian oleh malaikat Jibril di WA dulu, nggak pernah, atau di SMS dulu. Sekarang SMS nggak zaman, sekarang zamannya WA. Yang jelas, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, ya kita nggak bisa menolak. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, apapun warna kulit kita, kita nggak bisa, nggak ada kemampuan, nggak ada kesanggupan untuk menolak datangnya kematian. Maka oleh karena itu, sebelum akhirnya kematian itu akan datang kepada kita, maka orang yang cerdas adalah orang yang mampu, orang yang bisa memanfaatkan nikmat umur, memanfaatkan nikmat kesehatan untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, untuk terus berlomba-lomba secara istiqomah dalam mengerjakan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, untuk bekal di akhirat nanti, untuk bekal di alam bako, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba' nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang ketika duel nggak pernah kalah. Orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang kuat itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya sendiri. Karena hawa nafsu itu musuh besar kita. Jadi kita punya musuh dua. Pertama, musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Di mana hawa nafsu ini, kalau kita nggak mampu mengendalikannya, bisa menjerumuskan kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Terjadinya perzinahan itu oleh karena manusia mengikuti hawa nafsunya, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Betul apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong, mengajak, menyuruh kepada kita untuk melakukan perbuatan perbuatan buruk, perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya sendiri. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia terus beramal untuk bekal sesudah mati. Jadi dia persiapkan untuk bekalnya, untuk bekal sesudah mati. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Baik itu kehidupan di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, kehidupan di alam mahsyar, terutama nanti kehidupan di alamul baqo, alamul akhirah, alam bako, alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Di alam itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sementara di dunia ini hanya panggung sandiwara, ibarat sebuah sinetron atau ibarat sebuah pewayangan golek. Ketika dalang selesai memerankan Gatotkaca, Arjuna dan sebagainya, lalu itu semua golek dimasukkan ke dalam peti, udah selesai.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kuat, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Biasanya hawa nafsu itu ya keinginannya selalu negatif. Pada umumnya kebanyakan rata-rata hawa nafsu itu mendorongnya kepada ketidakbaikan, kepada keburukan. Contoh, malas ngaji, nggak mau ngaji, itu keinginan hawa nafsu. Karena ngaji ini nggak sesuai dengan tabiat hawa nafsu. Ngaji, sholat, baca Quran, zikir, puasa, ibadah-ibadah yang lainnya itu semuanya tidak relevan, tidak muwafaqah, tidak sesuai dengan tabiat hawa nafsu. Hawa nafsu itu karakternya, tabiatnya itu dia asik berbuat dosa. Kalau berbuat dosa dia senang di hawa nafsu. Tapi ketika dibawa tahajud, hawa nafsu lemes. Dibawa puasa, hawa nafsu nggak mau. Nah makanya orang yang masih mau ngaji, masih mau sholat, itu orang-orang yang berarti dia mampu menaklukkan hawa nafsunya. Nah orang-orang yang nggak mau ngaji, diakui ataupun tidak diakui, sadar ataupun nggak sadar, yang bersangkutan dia sebenarnya sedang dipermainkan oleh hawa nafsunya, sedang mengikuti hawa nafsunya sebenarnya, sadar atau nggak sadar. Nanti penyesalan buat dia nanti di akhirat, bukan sekarang. Sekarang mah biasa-biasa aja. Orang nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah, biasa-biasa aja. Bahkan mereka kaya-kaya, bahkan mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi nanti di akhirat beda nanti. Ada balasan dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Nabi, wal ajid man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sebaliknya, orang yang lemah itu bukan berarti orang yang ketika duel dia kalah melulu. Bukan. Orang yang lemah itu adalah orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya. Itu dia lemah, nggak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Mengalahkan hawa nafsunya yang berada dalam dirinya saja dia nggak mampu. Akhirnya dia seluruh anggota badannya, seluruh anggota tubuhnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Itulah orang yang lemah, orang yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsu ingin berbuat dosa, diikutin, diturutin. Hawa nafsu tidak mau ngaji, diikutin. Itu orang lemah sebenarnya. Kata Nabi, lemah dia, nggak punya kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsunya. Watamana ala Allahil amani kata Nabi, dan ia mengharapkan berbagai macam karunia dari Allah, mengharapkan berbagai macam anugerah dari Allah dengan angan-angan belaka, bukan dengan amal soleh, bukan dengan ibadah, bukan dengan melakukan kebaikan. Dia mengharapkan surga hanya dengan angan-angan. Dia mengharapkan pahala besar di surga hanya dengan angan-angan. Dia mengharapkan ampunan dosa dari Allah hanya dengan angan-angan, bukan dengan amal soleh. Tidak beramal tapi mengharapkan surga. Ini kan mimpi. Mimpi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah mengharapkan masuk surga tapi nggak mau sholat, hanya dengan angan-angan saja. Nggak akan menjadi kenyataan nanti. Yang jelas akan menjadi kenyataan buat dia neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat memang ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Kalau kita buka Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang akibat dari orang meninggalkan sholat, banyak itu. Di antaranya Allah berfirman, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ketika orang-orang yang meninggalkan sholat pada waktu hidup di alam dunianya, mereka dimasukkan ke neraka sakor, dibakar di neraka sakor. Mereka ditanya oleh malaikat, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu sekarang dibakar di neraka sakor? Mereka jujur mengakui dosanya, lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak mengerjakan sholat. Ya akhirnya udah menerima akibat. Para jamaah di sana nggak ada istilah kita bisa nyogok sama malaikat. Malaikat damai aja deh, 1 miliar nih. Nggak bisa, malaikat nggak butuh duit. Di dunia hukum bisa dibeli. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Itu lagu Omai Rama itu. Emang benar kenyataan ini realita. Orang-orang yang korupsi aman,
bahkan disembunyikan, bahkan disuruh keluar negeri sampai sekarang. Padahal mereka itu korupsinya nilainya triliunan. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi beda antara orang yang kuat dengan orang yang lemah menurut pandangan Rasulullah SAW. Mungkin kalau menurut kita orang yang kuat itu orang yang ketika duel dengan siapapun nggak pernah kalah, bukan itu. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Pengen marah ditahan, dia kuat tuh menahan marahnya. Itu kuat dia, berarti orang kuat. Tapi pengen marah diikutin, oh berarti dia udah dipermainkan hawa nafsunya, kecil dia itu. Nggak berdaya dia, dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita sebagai manusia hidup di alam dunia ini hanya sementara saja dan tidak akan lama. Kalau umpama kita dikasih umur 80 tahun, itu 80 tahun nilainya di akhirat nggak seberapa. Karena satu hari di akhirat itu perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umpama dihitung dengan hitungan akhirat, 80 tahun itu sebentar banget. Sebentar banget. Kalau dihitung dengan hitungan ukuran akhirat, hidup di alam dunia 80 tahun itu sebentar banget. Karena di akhirat itu satu hari itu perbandingannya 1000 tahun. Nah kalau satu hari aja 1000 tahun, kita hidup di alam dunia 80 tahun, berapa persennya dari 1000 tahun? Di dunia ini sebentar banget. Makanya jangan disia-siakan hidup kita yang sebentar ini, yang terbatas ini, yang akan berujung dengan kematian ini. Jangan disia-siakan, manfaatkan sisa-sisa umur yang masih ada. Manfaatkan kesehatan badan sebelum datang sakit. Manfaatkan hidup sebelum mati. Manfaatkan waktu senggang sebelum sibuk. Manfaatkan masa muda sebelum datang waktu tua. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu. Manfaatkan supaya kita nanti di akhirat tidak termasuk minal hasirin, minal khasirin, minal halikin. Supaya di akhirat nanti kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, tidak termasuk orang-orang yang merugi, tidak termasuk orang-orang yang celaka. Bagaimana caranya? Ya beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena memang sebenarnya Allah menciptakan kita, menciptakan seluruh jin di alam dunia untuk beribadah. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi kita ini dihidupkan oleh Allah di alam dunia. Sebenarnya Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk kita beribadah supaya di akhirat kita dapat pahala ibadah kita. Nah kalau kesempatan yang Allah berikan enggak digunakan dengan baik, itu penyesalan buat kita nanti di akhirat. Kata Allah nih, hei manusia, aku kasih kesempatan buat kamu hidup di alam dunia untuk beribadah kepadaku. Ayo manfaatkan supaya kamu nanti di akhirat gak menyesal, supaya kamu nanti dapat pahala dariku dari ibadah yang kamu lakukan. Ayo manfaatkan. Ternyata sama kita nggak dimanfaatkan, malah dilakukan untuk berbuat dosa. Umur kita, kesehatan badan kita, semua nikmat dari Allah digunakan untuk berbuat dosa. Itu masya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu aja buat kita nanti akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibadah ngaji. Ibadah ngaji ini luar biasa. Kalau umpama pahala ibadah ngaji dibuka, itu enggak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan enggak cukup sehari semalam. Kalau kita mau buka tentang keuntungan-keuntungan pahala ngaji itu, masya Allah. Bahkan orang yang duduk di majelis ilmu itu sebenarnya mereka sedang duduk di taman sorga. Kata siapa? Bukan kata saya. Rasulullah pernah bersabda, "Fa'idza marartum bi riyadil jannah farta'u fihi." Apabila engkau lewat taman sorga yang ada di alam dunia, mampirlah kau duduk di dalamnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud taman sorga yang ada di dunia? Rasulullah menjawab, majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis di mana di tempat itu orang-orang Islam berkumpul sedang membicarakan ilmu agama. Nah, jadi majlis ilmu ini taman sorga yang ada di alam dunia. Kalaulah kita di alam dunia sering duduk di taman sorga yang ada di alam dunia, yaitu majlis ilmu, maka tentu di akhirat kita
Allah akan mengumpulkan kembali. Allah akan mengumpulkan kita kembali di surganya Allah, di taman surganya Allah di alam akhirat. Bahkan menurut keterangan dalam kitab Nasha'il Ibad, ada sebuah keterangan menjelaskan begini: man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi. Barang siapa yang mencari ilmu agama, sebenarnya orang itu dicari oleh surga. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicari oleh surganya Allah, ya posisikan diri kita di majlis-majlis ilmu. Kita akan dicari nanti. Jadi bukannya kita nyari ke surga, tapi surga nyari kita. Kan luar biasa itu. Kebanyakan kan orang pengen masuk surga, tapi ini sebaliknya, surga ingin dimasuki kita. Berarti kita, waduh, istimewa, bukan orang sembarangan kita. Dicari surga loh. Kita dicari presiden aja udah merasa bangga. Ya presiden nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Surga mah isinya para malaikat, orang-orang mulia. Kita dicari presiden aja merasa bangga, wih hebat, wih Pak Bambang dicari presiden, ada apa ya? Keren banget. Nah kita dicari surga ini, masya Allah, masa nggak bangga dicari surga? Yang penting luruskan niat. Kita duduk di majelis ilmu dari semenjak duduk sampai berakhir semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Itu yang penting mah. Luruskan niat. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, dan perbanyak niat baik dalam hati. Kita sekarang bukan hanya niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Juga kita perbanyak niat dalam hati kita. Niat itikaf, niat menunggu datangnya waktu isya berjamaah, niat memakmurkan musola, niat silaturahim, niat mempertahankan, mensiarkan ajaran Islam, niat memakmurkan majlis ilmu. Perbanyak niat-niat baik dalam hati. Setiap satu niat baik dalam hati itu satu pahala. Kalau lebih banyak niat baiknya dalam hati, lebih banyak lagi pahalanya. Walaupun momennya momen pengajian rutin, tapi niatnya jangan satu, jangan hanya untuk ngaji, jangan. Niat silaturahim, ada pahala silaturahim. Niat itikaf, ada pahala itikaf. Kemudian niat menunggu masuknya waktu sholat isya berjamaah, dapat pahala lagi. Para jamaah, udah masuk isya belum ini? Belum. Berapa menit lagi? 11. 15. Oh 15. Baik. Baik. Sehingga Ibnu Umar pernah mengatakan begini, Fa'ija asbahta fala tajiril masa wa ija amsaita fala tajiril sobah wa khud min hayatika limautika wa sihhataka lisaqomika. Nah ini perkataan Ibnu Umar, perkataan Abdullah bin Umar. Abdullah ini punya bapak Umar, Umar ini punya bapak Khattab. Jadi ini berarti cucunya Al-Khattab, di anaknya Umar bin Khattab. Nah beliau mengatakan begitu. Oleh karena kita hidup di alam dunia ini sebentar dan sementara, hakikatnya kita hidup di alam dunia ini menunggu giliran mati. Ntar juga gilirannya kebagian semuanya, nggak usah ditunggu. Nggak ditunggu juga nanti datang sendiri, dan nggak usah daftar. Yang penting kita manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah. Nah, maka oleh karena kita hidup dalam sementara, kata Abdullah bin Umar, apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Dan apabila engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Maksudnya apa? Maksudnya kebaikan apapun, amal soleh apapun, amal ibadah apapun, selagi kita bisa mengerjakannya hari ini, kerjakan hari ini, jangan ditangguhkan sampai esok hari. Karena nggak ada jaminan kalau besok hari kita masih bisa hidup. Nanti aja, nanti aja ngajinya. Kalau udah usia 70 tahun, akhirnya yang terjadi usia belum mencapai 70 tahun, kurang seminggu udah dipanggil sama Allah, akhirnya nggak jadi ngajinya, tobatnya nggak jadi.
Mau berbuat baiknya nggak jadi, karena kita nggak tahu yang namanya kematian itu. Dan kematian itu datangnya bukan hanya kepada orang sakit aja. Kematian itu datangnya bukan hanya kepada orang yang sudah sepuh saja. Berapa banyak orang sehat mati, nggak sakit. Berapa banyak orang gagah perkasa mati, mungkin penyebabnya tabrakan, padahal masih sehat. Berapa banyak orang masih kecil, masih bayi bahkan udah mati. Jadi kematian ini nggak mesti datangnya kepada orang udah tua, nggak mesti datangnya kepada orang yang sakit, enggak. Yang sehat pun bisa mati. Nah ini ngeri. Kalau kematian keburu datang, kitanya belum apa-apa, belum siap. Ngeri. Sementara kita akan melakukan perjalanan begitu jauh ke alam akhirat. Seperti apa, bagaimana keadaan di sana kita nggak tahu. Nggak bawa bekal, aduh belangsak banget deh. Nauzubillah min dzalik, udah kebayang udah. Nggak usah ke alam akhirat lah. Ini kita ini sedang melakukan perjalanan sebenarnya. Pertama kita hidup di alam arwah, kemudian kita dihidupkan di alam rahim selama 9 bulan. Kemudian kita dihidupkan sekarang di alam dunia. Itu beda-beda kontrakannya. Ada yang 80 tahun dan 70 tahun, beda-beda. Allah yang tahu. Nanti kita akan hidup di alam barzah, kemudian di alam mahsyar, terakhir di alam akhirat. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya alam akhirat, bukan dunia. Dunia tempat bersinggah aja, kita ngaso, istirahat bentar. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Nah, makanya kita jangan tertipu dunia, jangan tertipu kemewahan dunia, kesenangan dunia membuat kita lupa akhirat. Sehingga dalam Al-Quran Allah berpesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia, lalu kamu lupa akhirat. Padahal kamu akan pulang ke akhirat. Banyak dunia ini membuat kita lupa akhirat. Harta lah, jabatan lah, wanita lah, itu semuanya dunia bisa membuat kita lupa akhirat. Makanya jangan jauh-jauh dengan orang-orang yang soleh, jangan jauh-jauh dengan orang-orang yang alim. Kita berkumpul dengan mereka supaya kita terus mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya ilmunya Allah. Berkahnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini, jangan ditangguhkan sampai esok hari. Karena enggak ada jaminan dari siapapun kalau besok hari kita masih bisa membuka mata. Enggak ada jaminan. Kalau umpama kita besok masih bisa membuka mata, berarti alhamdulillah kita oleh Allah masih kasih kesempatan bisa membuka mata kita, bisa melihat matahari di pagi hari. Alhamdulillah. Maka wujudkan rasa syukur kita dengan sholat isyraq. Sholat isyraq, ya. Sholat isyraq itu bukan berarti kita menyembah matahari, bukan. Itu sholat syukur, kita sebenarnya syukur kepada Allah bahwa di hari ini Allah masih memperkenankan kita bisa melihat matahari di hari ini. Syukur sebenarnya. Maka diwujudkan dengan sholat isyraq 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata Abdullah bin Umar, wahud min hayatika limautika wa min sihhatika lisakomika. Maka ambillah, gunakanlah, manfaatkanlah secara efektif, efisien hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu. Kita nggak akan selamanya sehat. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Demikian pula tahun silih bergantian. Akhirnya kita semakin bertambah usia, semakin sepuh. Nah, ketika kita sudah sepuh, itu kenikmatan-kenikmatan dari Allah mulai dikurangi satu persatu. Mata mulai enggak awas, telinga mulai agak budek, rambut mulai ubanan, kulit mulai keriput, punggung mulai bongkok, tenggorokan mulai batuk-batuk. Itu dikurangi, ujung-ujungnya mati kita. Nah, ayo kata Nabi, wahsib nafsaka alal mauta, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Sudahkah kita siap menghadapi kematian? Harus siap. Dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, itu amal kebaikan buat bekal nanti di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah doa agar kita oleh Allah selalu didekatkan
kepada kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Karena kita sebenarnya ya kita bisa taat, bisa ibadah, bisa beramal soleh, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan berbagai macam kebaikan, itu sebenarnya pertolongan dari Allah, bukan kemampuan kita. Kita mah nggak mampu apa-apa, lemah kita mah. Itu hakikatnya pertolongan dari Allah. Seandainya nggak ada pertolongan dari Allah, kita belum tentu saat ini bisa duduk di sini, belum tentu. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah, makanya kita bersyukur dapat pertolongan. Termasuk kita menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan zina, judi dan sebagainya. Itu pun karena ada pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, mungkin kita sekarang lagi judi atau lagi berzina, naudzubillah min dzalik. Kan kalimatnya begitu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya dalam melakukan taat kepada Allah dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kepada Allah illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita timbulnya syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku mampu duduk di pengajian. Berapa banyak orang sebenarnya pengen ngaji hatinya, boleh jadi begitu, tapi mereka nggak bisa. Baik para jamaah, maka doanya supaya kita didekatkan kepada kebaikan, dijauhkan dari keburukan, doanya begini: Allahumma ilal khairi qarribna wa anisari aba'idna. Saya ulangi, Allahumma ilal khairi qarribna wa anisari aba'idna. Saya ulangi, Allahumma ilal khairi qarribna wa anisari aba'idna. Artinya, ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari keburukan. Jadi minta didekatkan kepada kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan minta kepada Allah dijauhkan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Doanya Allahumma ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna. Demikian talim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan barakah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, dosa-dosa yang pernah kita lakukan oleh Allah diampuni, dihapus. Demikian pula kedua orang tua kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dan kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Semoga kita dan keluarga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan manakala datang kematian kepada kita, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dengan barokah kita istiqomah duduk di pengajian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li auladina kullihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.